selalu baru setiap hari. Kami boleh menikmati kesehatan yang baru, berkat-berkat yang baru. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan dan Raja kami datang menyembahmu, bahwa kami masuk dalam hadirat. Ini hidup kami, ini hati kami merindukan Engkau. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau, Yesus. Penuhi hati kami dengan pujian penyembahan kepada. Haleluya, haleluya. Oh, segala pujian hanya bagimu, Yesus. Oh, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, disanjung tinggi. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Oh, Raja kami. Kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh, sembah sujud kami hanya bagi-Mu, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat kami yang ajaib. Oh, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Allah yang Maha Kudus. Kekudusan-Mu melingkupi kami, Bapa. Oh, Engkau berkuasa atas surga, bumi dan di bawah bumi. Segala ciptaan-Mu menyembah-Mu yang mulia, Raja di atas segala raja. Surga bumi menyembah-Mu yang mulia. Oh, para malaikat serafim menyembah-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, mulia dan agung Engkau. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Terima kasih. Terima kasih. Segala yang bernapas menyembah-Mu, Bapa. Segala suku-suku bangsa menyembah-Mu. Haleluya. Oh, penuhi hati
kami dengan pujian penyembahan kepada-Mu Bapa. Berikan kami gairah surgawi menyembah-Mu setiap saat. Tenggelamkan kami di hadirat-Mu pada pagi hari. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau. Ya Allah, terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirlah di tengah-tengah kami siapa. Lawan kami Tuhan, lawan kami. Sentuh hati kami Bapa, sentuh hati kami. Kami merindukan. Terima kasih Bapa. Peluk setiap anak-anak-Mu yang merindukan. Terima kasih. Tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Tubuh, jiwa dan roh kami, keluarga rumah tangga kami Tuhan, anak-anak kami, menantu-menantu cucu-cucu kami, seluruh harta benda yang Tuhan percayakan bagi kami, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Kau tutup bungkus dalam kuasa darah. Terima kasih Bapa. Perlengkapi kami dengan selengkap senjata ilahi. Ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman untuk memadamkan setiap panah api dari kuasa kegelapan, ketopong keselamatan, dan pedang roh yaitu firman. Oh, seluruhnya aktif dalam kehidupan kami, sehingga tidak ada kuasa pun yang akan mengganggu kami untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Hadirat-Mu yang kuat ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kehadiran-Mu kami rindukan. Seberapa kami yang ada pada siang hari ini, kami haus kepada-Mu Bapa. Kami lapar akan Engkau. Puaskan kami di hadirat. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami kembalikan kepada dalam nama Yesus. Haleluya. Kita rasakan hadirat Tuhan, hadirat yang memulihkan, menyembuhkan, membuka setiap jalan bagi pertolongan dalam butuh yang kita hadapi, memberi kekuatan di dalam kelemahan kita. Tidak ada yang mustahil ketika kita datang dalam hati. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Mari kita angkat satu pujian, Ku datang ke hadirat-Mu. Ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian. Dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan,
sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku,
Kira lama, waya lama, kira lama, siapa? Benar, Tuhan Yesus. Kami rasakan Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu rindu menjamah setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih. Selain Engkau, kami tidak ada yang lain. Hanya Engkau yang kami muliakan. Haleluya. Selain Engkau, tiada yang lain.
kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau satu-satunya mata Tuhan. Kami datang di pagi hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, kuasa-Mu bekerja memulihkan hati kami, menyembuhkan tubuh kami yang sakit, dan kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab damai sejahtera sukacita melingkupi, menggantikan sakit di tubuh kami, sakit di hati kami. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, imanku
hati kami. Sementara tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Engkau mengurapi, subrikan Yesus yang akan menyampaikan firman-Mu. Sucikan, kuduskan lidah hati pikirannya Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan sungguh-sungguh boleh memberkati kami dan beri hati kami satu pengertian Tuhan, untuk boleh mengerti, memahami apa yang menjadi firman pada pagi hari. Pimpin kami, urapi kami Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bersyukur. Sharing saat ini saya beri judul mencari wajahnya, bukan tangannya. Mencari wajahnya, bukan tangannya. Bapak Ibu, mungkin di dalam mindset kita, ketika kita memutuskan untuk mengiring Tuhan Yesus, kita berharap ada sesuatu yang kita dapatkan. Mungkin sesuatu itu ketika kita sakit, kita minta doa, Tuhan sembuhkan. Mungkin di saat kita lagi lemah keuangan, kita berdoa. Bahkan mungkin kita juga berpuasa, Tuhan tolong, dan Tuhan beri jawaban, dikasihi uang dalam jalan yang lain. Mungkin di saat hati kita lagi bertengkar dengan pasangan kita minta, Tuhan tolong rumah tanggaku, berikan kami kedamaian. Dan Tuhan jawab. Kalau ini yang menjadi mindset kita hingga sampai saat ini, ketika kita berseru Tuhan tolong, Tuhan gak jawab, maka ibaratnya seperti ketika kita punya anak kecil, ya, kita sudah bekerja, kita pulang ke rumah, maka anak kita bilang, halo Bapak, selamat datang, saya senang Bapak bawa oleh-oleh, gitu ya. Hari kedua juga disambut dengan Maria, bapaknya bawa mainan. Waduh, senang ini Bapak, ini yang saya harapkan. Terima kasih Bapak. Dan itu berlanjut lama. Ketika orang tuanya pulang kerja, ada sesuatu yang dia berikan dan dia mendapatkan oleh-oleh itu dengan sangat gembira. Suatu kali orang tuanya, ya, ada sesuatu hambatan, dia tidak beli, tidak membawa oleh-oleh buat tangan itu untuk anaknya. Apa yang terjadi? Halo anakku, Papa, kelihatan ya setiap waktu bapaknya pulang bawa kresek, bawa sesuatu untuk diberikan. Ketika orang tuanya hanya lembean gini, anaknya sudah lihat, langsung berpaling. Bapaknya sampai gini, kenapa anakku? Oh, enggak apa-apa. Hari kedua berikutnya, bapaknya juga mengalami hal seperti itu, enggak bawa oleh-oleh. Apa yang terjadi? Perubahan sikap di anak itu. Dia bilang, Bapak, kok enggak bawa sesuatu? Anak ini berubah sikap menjadi cuek, dongkol, ngambek. Sering nggak kita seperti itu waktu kecil aja? Atau sering nggak kita ngalami jadi orang tua seperti itu terhadap anak kita? Nah,
ini menjadi suatu gambaran bahwa ketika kita hubungan kita kepada Tuhan, Bapak aku minta, yo. Bapak aku minta, yo. Yang diharapkan adalah tangan Tuhan. Tetapi sesuatu yang kita minta ketika Tuhan tidak jawab, bahkan Tuhan pura-pura nggak ngelok gitu ya, nggak melihat. Tuhan begini ya, Tuhan di mana kamu? Di mana kamu? Padahal Tuhan ada di sampingnya. Tapi perubahan sikap kita saat ini orang Kristen, kalau itu yang diharapkan, maka kesaksiannya Pak Ahok itu bercerita tentang ini. Kalau orang Kristen setiap doa dan Tuhan itu kabulkan, dan itu selalu dikabulkan, maka dia jawab, dunia pun bisa ngasih kita seperti itu. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, pasarannya, tokonya sepi. Apa yang terjadi? Pergilah dia kemana? Aduh, sepertinya tempat yang favorit ya. Bisa nggak itu dilakukan dan terjadi menurut permintaannya? Bisa. Nah, jadi poin yang pertama kita itu ada perbedaan Bapak Ibu. Ketika hubungan kita dengan Tuhan, ya, jangan yang kita cari itu apa sih sebenarnya? Tangan Tuhan yang menolong kita atau wajah Tuhan yang representatif pribadi Tuhan? Itu yang kita cari. Di sini saya mencatat ya, ada perbedaan orang yang mencari tangan Tuhan dengan orang yang mencari wajah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu ketika tangan kiri saya ini kita mendapat menggapai tangan Tuhan, dan tangan saya ini kita menggapai wajah Tuhan atau berhubungan dengan pribadi Tuhan. Maka ke sisi kiri bahwa diri kita itu akan fokus dengan apa yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Sisi kiri. Tetapi bagi orang yang mencari wajah Tuhan, apa yang dia peroleh? Dia fokuskan diri mencari siapa Tuhan yang kita ikuti itu. Yang kedua, yang sebelah kiri berpusat kepada diri sendiri. Artinya egois. Seperti anak kecil tadi, ketika tidak diberikan dia gondok setengah mati. Tuhan gak jawab, bapakku gak bawa oleh-oleh. Tuhan aku sakit, kok gak disembuhkan? Tuhan aku butuh pekerjaan, kok tidak dikasih pekerjaan? Egois. Tapi yang sebelah kanan berbeda. Dia akan berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Artinya teokrasinya Tuhan, otoritas Tuhan itu lebih kita dapatkan, harusnya lebih kita cari. Oh, kehendak Tuhan ternyata, bukan ego kita. Yang selanjutnya perbedaan yang ketiga, bahwa ketika itu terjadi, kita seringkali sebelah kiri, ketika kita terus mencari tangan Tuhan dan Tuhan tidak jawab, suatu saat kita akan menjadi kecewa. Suatu saat kita akan murtad. Suatu saat kita akan mengutuki Tuhan. Tapi ketika kita mencari wajah Tuhan, di sini bahwa kita
akan tetap setia mengiring Tuhan, walaupun itu bukan kehendak kita. Ya. Yang terakhir, bahwa ketika kita hanya mencari tangan Tuhan, hubungannya menjadi hubungan yang transaksional. Berbeda ketika kita mencari wajah Tuhan. Hubungan kita adalah hubungan sebuah relasi. Sebagai contoh, kita membedakan antara bangsa Israel dengan Musa. Musa disebut sebagai kekasih Tuhan. Dia bahkan ketika datang kepada Tuhan, dia naik ke Gunung Horeb mendapatkan 10 perintah Tuhan. Di saat dia turun, apa yang terjadi? Perubahan wajahnya apa? Bersinar terang. Ya. Oke, kita akan baca saja di Mazmur pasal 27 ayat yang ke-8. Saya bacakan demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ya. Ini Mazmur Daud menyaksikan bahwa dia ketika firman Tuhan menyuruh dia untuk mencari wajah Tuhan, mencari pribadi Tuhan, pengenalan pribadi kita kepada Tuhan, itulah yang dia lakukan. Dan juga di dalam yang Musa tadi itu, ya, di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan. Inti dari kalimat ini adalah bahwa Tuhan berbicara kepada Musa seperti berbicara antar teman. Luar biasa. Selama ini kita ini mencari apanya? Pertanyaannya. Sudahkah kita ketemu dengan pribadi Tuhan yang sebenarnya? Sebenarnya kalau kita saat ini, ya, kalau anak kecil yang tadi itu menyadari bahwa apa yang dimiliki bapaknya itu adalah milik dia, dia akan tidak bodoh, dia tidak akan menjadi kecewa. Tapi ya memang namanya anak kecil itu nggak dewasa, ya. Dan saat ini Tuhan menegur kita, ya, memberikan peringatan kepada kita. Saat dunia ini geopolitiknya nggak baik-baik saja, ekonomi juga demikian nggak baik-baik saja, ya. Bahkan negara kita di dalam keadaan keamanan juga nggak baik-baik saja, gitu. Tetapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita harapkan? Apakah kita terus mencari tangan Tuhan? Nggak salah sih. Ya. Kita meminta pertolongan Tuhan itu nggak salah, Bapak. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita menggantungkan itu semua? Sebab dunia pun juga bisa melakukan hal seperti itu. Kita pernah membaca, mendengar kesaksian daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ketika ia dicobai oleh iblis,
Yang ketiga kalinya dia dibawa ke tempat yang tinggi dan iblis memperlihatkan semua yang ada di dalam dunia. Apa yang dia katakan? Aku akan berikan kepadamu ini semua kalau kau menyembah. Tapi apa yang Tuhan katakan? Nyahlah. Yesus tahu. Yesus yang kita ikuti itu adalah 100% manusia. Dia masih ada di dunia. Dia sama seperti kita. Tetapi karena hubungannya dengan pribadi Bapaknya itu sangat dekat, bahkan menyatu. Bahkan seringkali dia berbicara, makananku adalah melakukan kehendak Bapakku. Dia menyadari bahwa ketika dia menyatu dengan Bapaknya di surga, ada sesuatu warisan yang sangat luar biasa. Buktinya apa? Segala kuasa diberikan kepada kalian, baik di langit maupun di bumi. Inilah yang menjadi perubahan dari mindset kita saat ini, Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, kita tidak hanya mencari tangan Tuhan, tetapi mencari pribadi Tuhan. Itu yang lebih utama. Mengapa di saat anak bungsu itu menyadari dia memperoleh semua warisan yang bapaknya dia berikan dan dia habiskan, ketika dia menyadari di rumah bapakku lebih enak ternyata. Amin. Iman kita harus kita perhatikan benar-benar. Jangankan Tuhan, jangankan rasul-rasul yang lain, Tuhan Yesus pun berusaha untuk bisa tetap mengutamakan hubungan dengan Bapa. Bahkan di saat terakhir dia berseru, Eloi, Eloi sabachthani. Penderitaannya sangat berat. Sebagai manusia memang benar tidak bisa tanggung, ngeri Bapak Ibu. Istilahnya itu mau dihukum mati dengan cara yang sadis. Kalau ditembak dong itu enak ya, seperdetik itu langsung tewas. Enggak, ini masih diadat-adat istilahnya, disiksa demikian. Tapi dia berbicara kehendak Allah. Rasul Paulus juga demikian. Dia punya sakit. Sebagai rasul, tentunya dia dekat dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika dia berdoa? Dia katakan sampai 3 kali dia berdoa. 3 kali bukan berarti 3 kali kita berdoa, bukan ya. Tapi menandakan 3 kali itu upaya yang demikian getol, berseru terus menerus kepada Tuhan untuk Tuhan bisa mencabut duri dalam dagingnya. Dan dia menyelesaikan hidupnya dengan kematiannya dipenggal. Sebenarnya Tuhan bisa nggak melepaskan Paulus dari semua penderitaan itu? Bisa. Tapi Tuhan punya sesuatu yang lain. Kita tidak hidup di dunia ini di dalam kekekalan. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah hidup bersama Kristus.
Kenikmatan duniawi hanya bisa kita nikmati sampai umur 70. Kalau kuat 80. Kalau lebih kuat lagi 100, 110. Yang tertua saat ini berapa? Sekitar 120. Bayangkan di umur 70 aja sudah dongkol, sudah banyak penyakit. Di usia 80 sudah bukan sujud tapi bongkoan. Apakah itu yang kita harap? Marilah mindset kita harus kita ubah. Memang di dunia ini kita butuh uang untuk biaya hidup, ya. Untuk biaya hidup, iya. Memang di dunia ini kita menderita sakit, iya. Kita butuh kesembuhan, iya. Tetapi kalau itu menjadi tujuan hidup kita, di luar sana bisa menyembuhkan kita. Di luar sana juga bisa memberikan kita uang dengan cara yang instan. Di luar kita bisa memberikan kita pekerjaan dengan cara yang instan. Hanya dirubah KTP kita dan lain sebagainya. Tapi apakah itu yang kita kejar? Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kalau itu menjadi tujuan hidup kita, keinginan daging, keinginan mata, keinginan duniawi, itu identitas bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tentunya kita tidak mau diberikan identitas sebagai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Tetapi kita masuk di dalam orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Oleh karena itu pada renungan saat ini, ya, mari kita rubah mindset kita. Kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari pribadi Tuhan. Musa menikmati hubungannya dengan Tuhan. Makanya ketika dia bertemu dengan Tuhan itu, bayangkan ketika saya berjumpa dengan Pak Ridwan. Tidak perlu basa-basi, tidak perlu sopan-sopan teman juga enggak. Berbicaranya juga bebas, terbuka. Demikian juga hubungannya Musa dengan Tuhan. Maka perubahan fisik pun itu bisa terjadi. Dan bangsa Israel menyaksikan itu. Ketika Musa berbicara kepada Tuhan, masuk perkemahan pertemuan, dan dia keluar, wajahnya berubah, wajahnya bersinar, dan membawa suatu wibawa bagi bangsa Israel. Israel menjadi sangat ketakutan. Maka Musa menutupi mukanya supaya tidak menakuti orang Israel. Sebenarnya tidak hanya Musa yang bisa wajah kita, pribadi kita bersinar, menjadi berdampak kepada lingkungan. Kita pun bisa. Kuncinya apa? Marilah kita membina hubungan Tuhan dengan kita. Bukan seperti hubungan yang transaksional. Ketika Tuhan beri, aku setia. Ketika Tuhan beri, aku apa? Aku menyaksikan. Dan lain sebagainya. Ketika Tuhan beri, aku menaikkan pujian, sukacita. Tapi di saat sisi yang lain, ketika Tuhan tidak beri, malah malas kan? Kayak di doa puasa gini loh. Ya.
Ketika Tuhan beri jawaban doanya, sergap ke gereja, sergap masuk kamar, berdoa terus menerus. Ketika Tuhan menghentikan jawaban ya untuk doanya, apa yang terjadi? Mundur selangkah, mundur selangkah. Dan itu yang tidak kita harapkan. Tetapi yang kita harapkan tetap kita maju. Mengenai kehidupan ini, Bapak Ibu, ya, kita memahami di dalam doa Bapa kami, ya, Bapa kami yang di surga, dimuliakan, dikuduskan namamu, datanglah kerjaanmu di bumi seperti di surga. Ya. Terus kalimat selanjutnya, nah, perhatikan kata secukupnya. Benar nggak? Apakah itu berlebih-lebih Tuhan kasih? Enggak kan? Secukupnya loh. Tapi banyak orang Kristen yang minta Tuhan kasih ono lagi, Tuhan kasih ono lagi. Loh, kalau itu dicari, maka identitas kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan kalau itu yang kita cari, kita seperti anak muda yang diperingatkan oleh Tuhan. Kamu gak menyadari kekayaanmu yang kamu tumpuk itu untuk siapa? Malam ini juga nyawamu akan diambil. Menjadi sia-sia bukan? Tidak hanya nyawa diambil, tetapi proses kehidupan kekal tidak akan terjadi. Dari sini kita berubah. Ya, saya sendiri juga belajar gitu, tidak merenungkan firman Tuhan. Iya. Kalau saya bekerja, orang bekerja produktif itu dimulai usia mungkin 15 tahun kalau dipaksa. Rata-rata waktu usia 17 itu mulai bekerja, ya, membantu orang tua walaupun dia masih kuliah. Hingga produktif sampai umur pensiun 55. Paling mentok 60 kalau diberdayakan lagi. Selanjutnya, nah kalau dalam usia produktif itu kita nabung. Bus, iblis labrak Tuhan. Ya, itu anakmu, itu ayo kamu bentengi, itu ayo kamu pagari, ya itu ayo kamu berkati. Tuhan izinkan habiskan itu semua. Ayub saja yang dipuji Tuhan seperti itu sempat jatuh. Imannya yang begitu kuat kepada Tuhan sempat jatuh. Saya pernah mengalami hal itu. Sebelum itu terjadi, saya berpikir, aku nggak mau hidup seperti Ayub, karena aku nggak kuat. Saya berbicara kepada Tuhan, bersekutu pada Tuhan selama 1 bulan full. Tiap hari bangun pagi nangis, malam nangis. Tapi sepertinya Tuhan mengizinkan hal itu. Memang ya, istilah uang punya sayap itu seperti itu. Tapi kalau itu yang menjadi utama tujuan kita, hati-hati. Kita tidak akan dibawa masuk dan memperoleh identitas yang baru sebagai hamba-Ku yang baik dan setia, yang dibawa masuk oleh Tuhan kepada pesta pernikahan anak domba nanti. Lalu dampaknya apa? Ketika kita mendedikasikan, mengutamakan kita kepada Tuhan, Tuhan itu gak tutup mata pada itu. Tuhan gak pernah tutup mata. Amin. Tuhan gak pernah tutup mata. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk mengiringi Tuhan. Tuhan katakan dalam firman-Nya, carilah dahulu
kerajaan serta kebenarannya. Maka apa? Amin. Apa yang menjadi kebutuhan kita akan ditambahkan. Tapi yang utama carilah kebenaran dan kerajaan Tuhan lebih utama. Dan di Mazmur pasal yang 91 itu sangat-sangat luar biasa buat kita. Bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Orang yang mendedikasikan, mengutamakan Tuhan, yang duduk ya, yang duduk dalam lindungan Tuhan, dia akan berkata seperti itu. Selanjutnya di ayat yang ke-14 Mazmur 91 ini katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, ayat 15, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Inilah orang-orang yang mengutamakan, yang duduk di dalam perlindungan, yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, tempat berdoa. Tuhan gak tutup mata. Tuhan benar gak tutup mata. Di saat yang sangat terjepit, janda Sarfat pun diberkati. Elia menjumpainya, apa yang kamu punya? Aku sudah gak punya apa-apa. Yang aku punya ini, buatlah engkau mengutamakan mujizat itu. Tuhan gak pernah tutup. Saat ini juga Tuhan gak pernah tutup mata terhadap kita. Amin. Memang kita menghadapi kereta besi itu, kita menjadi takut. Tapi Tuhan katakan, apa yang kamu punya saat ini? Apa yang kita punya? Iman kita. Dan sesuatu yang kecil itu kita beritahukan, ini Tuhan. Ya. Bagi kita, bagi manusia itu mustahil membuat hidup kita berubah. Tapi hidup bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita yakin Bapak Ibu, apa yang kita alami setiap kita pribadi. Ya. Saya punya persoalan, Bapak Ibu juga punya persoalan. Tapi yakinlah, jangan fokus kepada tangannya, tapi fokuslah kepada pribadinya. Karena pribadi yang Allah kita ikuti itu sempurna. Maka ketika kita berada di dalam sisinya, kita akan menjadi sempurna. Tidak ada sakit penyakit yang menyentuh. Tidak ada kekurangan yang kita bisa menjerit. Tuhan yang melakukan itu semua. Inilah renungan kita pada saat ini. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun hasil ada mengecewakan, kambing berubah, tapi aku akan selalu beriaya, karena Tuhanlah yang akan menolong kita. Amin. Mari Bapak Ibu, mulai saat ini ketika firman Tuhan diberitakan, kita mengikutinya. Saya mengikutinya, saya belajar mengikutinya juga. Dan saya percaya Tuhan yang saya ikuti tidak pernah tutup mata. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengandalkan Tuhan karena Dia satu-satunya yang menolong kita. Jangan mencari lagi penunggang, salah satunya ya diandalkan Tuhan. Kita bersyukur
kasih masuk di firman-Nya. Nanti kita akan masuk di dalam doa syafaat secara kelompok. Tapi boleh saya bersaksi sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya, kemarin itu kan saya menjalani kemoterapi untuk tulang. Ya. Setiap kemo itu kan pasti ada efeknya. Tapi efek untuk kemo tulang yang sudah 4 kali saya lakukan, saya jalani ini tidak seberat waktu kemo untuk cancer. Efeknya itu biasanya kepala itu berat. Nah kemarin juga begitu, kepala berat. Saya hanya berdoa begini, Tuhan, terima kasih proses kemo sudah lancar. Besok saya akan melayani di doa bersama. Saya bikin pujian. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Sudah saya berdoa seperti itu, tidur, bangun tadi setengah 5, sudah seger Bapak Ibu. Sekarang bisa ada di hadapan Bapak Ibu semua, bisa melayani pujian. Jadi karena saya memang selalu mengandalkan Tuhan. Ya, saya tidak Tuhan sembuhkan aku, rencana Tuhan. Tapi saya berdoa setiap proses yang saya jalani itu adalah rencana Tuhan yang terbaik dan tidak pernah meninggalkan. Tuhan Bapak Ibu, ya kita sama-sama akan masuk dalam doa syafaat di dalam kelompok. Mari kita pujikan satu-satunya yang Bu andalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan Tuhan jangan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber
sebentar kami akan berkelompok untuk berdoa syafaat. Kami percaya hadirat ada di dalam doa-doa kelompok, bahwa setiap doa yang kami naikkan, kami panjatkan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan kalau ada kuasa iblis roh jahat yang akan mengganggu kami usir, kami tadi keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Pak Supri, itu menguatkan kami. Kami senantiasa mencari wajah Tuhan, nanti mencari Engkau, karena Engkau hanya satu-satunya andalan kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mohon berkat Tuhan untuk doa syafaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh hidup dalam anugerahnya, kita boleh menikmati keajaiban tiap hari lepas hari di dalam Tuhan. Kita angkat pujian, ajaib, sungguh ajaib. Kita bangkit berdiri. Ajaib, sungguh
pada hari ini kami mau menyatakan bahwa ajaib sungguh ajaib Tuhan dalam hidup kami, karena sampai saat ini kami bisa menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan, yaitu kesehatan yang Tuhan berikan, bahkan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hal ini. Kami juga berdoa untuk pelayanan ibadah bulan puasa bersama hari ini. Kami percaya bahwa pada saat ini kami datang di tempat ini, kami menikmati pujian penyembahan kami menikmati firman Tuhan, kami menikmati hadirat Tuhan. Tentunya itu karena anugerah-Mu. Lalu Bapa, kami mengucap syukur untuk hamba-Mu yang melayani, baik itu worship leader, Ibu Wahyu, Bu Inge, dan juga Pak Doni, dan juga pemain musik Pak Supri, dan Pak Ridwan, Pak Didi, dan juga Mas El, Bu Jenny. Dan saat ini juga kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Supri. Semua yang kami nikmati, yang kami dapatkan hari ini merupakan berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami juga diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini, Tuhan. Kami percaya bahwa semua ini adalah berkat Tuhan. Banyak orang yang mungkin tidak sempat hadir seperti begini, tetapi dia tidak punya waktu untuk hal ini. Tetapi kami mengucap syukur, kami diberikan kesempatan untuk menikmati hal ini. Berarti kami perlu menyatakan kepada Tuhan, Engkau baik. Sehingga hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan tetap memberkati kami semua. Bapa di surga, pada hari ini kami juga mengucap syukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami hari ini. Kami tetap minta pertolongan Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang hadir pada ibadah bulan puasa bersama hari ini. Tuhan, hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan lebih mengenal pribadi lepas pribadi, tugas pekerjaan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, persoalan mereka, bahkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, menantu mereka. Tuhan lebih mengenal, dan tentunya Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka semua. Sehingga setiap kali kami datang di tempat ini, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami punya keterbatasan untuk semua ini kami, tapi Tuhan yang tetap senantiasa memberkati kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Allah yang kudus, yang senantiasa turun memenuhi, menuntun, membimbing, dan memberkati Bapak Ibu, mulai dari hari ini terus sampai selama-lamanya. Berkat ini kami terima di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya menerima berkat dari Tuhan bersama saya berkata, Amin. Kita mau berdoa untuk berkat jasmani. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, buat berkat jasmani yang sudah tersedia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan suci kuduskan sehingga boleh menjadi kekuatan buat tubuh kami. Kami berdoa Tuhan untuk para ibu-ibu yang sudah berjerih lelah menyiapkan, Tuhan berkati lipat kali ganda, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan.
Pak Daud Doni, ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, tetap setia dalam pelayanan, tetap bersemangat, bergelora di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita mau berdoa ya untuk Pak Doni, ya. Bapak Ibu boleh ya, tangan saya tunjuk ke Pak Doni. Ya, kita kasih. Dipegang aja, Pak. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan Pak Daud Doni yang sudah Engkau tambahkan setahun usianya Bapak. Terima kasih. Biarlah dengan ketambahan usia Pak Daud Doni ini Tuhan, biarlah pengurapan wibawa otoritas ilahi, roh hikmat, kewahiban boleh turun dalam kehidupannya. Biarlah urapan double porsi boleh turun dalam kehidupannya Tuhan, untuk menyertai dalam pelayanan yang Kau pakai luar biasa Bapak. Biarlah Tuhan setiap pelayanannya kuasa-Mu menyertai Tuhan, ada mujizat dan tanda-tanda heran Tuhan menyertai pelayanan Tuhan hamba-Mu Bapak. Kau memberkati kesehatannya, memberkati damai sejahtera sukacita boleh melimpah di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi doa-doa Tuhan dari hamba-Mu, biarlah Tuhan yang Kau jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, oh hamba-Mu semakin setia melayani Engkau, terus melayani Engkau Bapak, sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Penuhi sukacita-Mu Tuhan saat ini bagi hamba-Mu Tuhan. Sempurnakan sukacita oh Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk anak kami Nike yang akan oh Tuhan pada hari Selasa akan dilakukan tindakan operasi Tuhan. Kami tahu Kau mencintai anak ini Bapak. Biarlah Kau tutup bungkus tubuh jiwa rohnya dalam kekuasaan. Setiap roh ketakutan Tuhan Engkau angkat Bapak, dan penuhi dengan damai sejahtera sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya kuasa masih ada Tuhan, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan oh Tuhan, kuasa itu saat ini kami panggil di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah Yesus boleh mengalir dalam setiap sel-sel jaringan tubuhnya, dalam seluruh organ tubuhnya Bapak. Mengalir kuasa darah Yesus menghancurkan setiap sakit penyakit Tuhan, sampai akar-akarnya dimatikan di dalam nama Yesus, dicabut dalam nama Yesus. Ambil kuasa Roh Kudus-Mu boleh Tuhan membakar setiap akar-akar dari penyakit ini Tuhan, dan lenyap tidak akan kembali lagi di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa mujizat-Mu terjadi Bapak, dan kami berdoa buat setiap tim dokter yang menangani Bapak. Kau berikan hikmat, akal budi oh Tuhan daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap apapun yang dilakukan semuanya dalam kendali Tuhan. Kau memberkati setiap peralatan yang dipakai, obat-obat yang diminum Tuhan. Engkau memberkati semua, membawa kesembuhan Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berkati kedua orang tuanya Tuhan, Pak Ridwan, Bro Esther Tuhan. Biarlah tetap oh Tuhan setia melayani anak mereka Bapak. Biarlah anak ini Tuhan, kami tahu dan percaya Engkau sementara memproses nikah ini untuk Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, berakar, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, sehingga kehidupan yang berdampak bagi keluarga, berdampak bagi lingkungan, terlebih berdampak di dalam pelayanan. Engkau akan pakai anak ini Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk pakai boleh membawa api di dalam pelayanan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, segala pujian hormat kami kembalikan kepada-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Syukur, haleluya. Amin.